Tak percaya. Baik, kita mulai. Abang seneng sama laler nggak? Gimana? Laler. Nah, kenapa? Senang sama laler. Oh, Anda mau nyatakan hadis di dalam minuman? Ditanya laler. Saya Iya, tanya dulu bang, Anda senang laler atau enggak? Hah? Pertanyaan senang atau tidak, kan itu kan? Jangan panik bang, tarik napas, hembuskan. Siapa yang panik bro? Slow aja, slow. Iya, saya kan cuma nanya, abang senang nggak sama laler? Ya tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Berarti abang menghendaki adanya laler. Ya, Kan udah saya bilang kan, jarang ada orang Islam kalau ngomong agama Islam jadi waras, mendadak dia tidak waras. Saya tanya bang, kalau ada laler di rumah anda, ada laler di tempat anda senang? Oke, tidak senang. Terus Tidak apa senang maunya? gitu dong, tidak senang. Baik, Terus, kalau ada laler masuk ke minuman anda, kira-kira anda celupkan. ganti Saya udah tahu apa yang mau Anda tanya itu, saya sudah tahu. Celupkan, dia diminum. celupkan dan diminum, betul? Udah. Jadilah Anda suka minum bekas air laler, betul? Betul nggak? Ya iya, jadi Sekarang saya tanya bang, itu ajaran Muhammad, setuju? iya saya setuju memang itu ajaran. Kira-kira saya tanya kepada Anda, kira-kira Anda waras nggak? Kira-kira, silakan. Saya waras. Waras. Benar. Jadi kalau ada lalat hijau habis dari nya ya kan, nya Udin, terus dia masuk ke gelas Anda minum, betul? Saya minum. Mantap. Pantas dia masih Islam, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Terus tunggu. Itu Oke. satu pertanyaan dari Anda itu kan seperti itu. Kalau semakin mengikuti ajaran Muhammad itu apa judulnya? Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Saya makin mendekat sama Muhammad ya, bukan meninggalkannya. Anda Makin terbalik. baik, kita tes lagi. Baik, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Oke. Baik, Bang. Anda sekarang sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Oke. Menurut akal sehat, apa penyebab orang bangun kesiangan? Penyebab orang bangun kesiangan. Ya. Misalnya Anda seharusnya Anda bangun jam 5 nih, jam 5 pagi. Tapi Anda bablas sampai jam 6 atau sampai jam 7. Penyebabnya apa secara akal sehat? Ya mungkin dia kurang tidur, mungkin Kurang dia begadang, tidur, mungkin setuju. tidur. Terus apa lagi? Mungkin dia begadang. Begadang, terlalu capek, betul? Mungkin dia kerja malam. Ya, Kan oke. banyak faktor. Baik. Saya setuju dengan Anda. Nah, ini kalau orang Islam bahas yang normal-normal sehat, tapi kalau bahasa agama dia nggak sehat. Coba kita buktikan, apakah dia masih sehat kalau bahasa agama Islam, Bang? Tapi bukan itu kata Muhammad penyebab orang bangun kesiangan. Kata Muhammad, tahu nggak apa penyebab bangun kesiangan? Karena setan kencing di telinga Anda. Nah, itu kata Muhammad. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya? Ya saya percaya apa yang dikatakan Percayalah. Kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam bahas agama Islam, disitulah dia tidak waras lagi. Coba, tadi Anda katakan, sebentar. Tadi Anda katakan penyebab orang bangun kesiangan karena capek, karena tidurnya kurang, karena begadang. Sekarang tiba-tiba Anda rubah semua kewarasan Anda itu karena setan kencing di telinga. Saya tidak merubah, dengar. Tidak Saya berubah. Sekarang saya tanya. Sekarang Saya tanya, dengar. Apakah kata Gantian Muhammad dong. penyebab orang kesiangan gara-gara itu bangun? Bangun kesiangan apakah gara-gara itu tadi?
Ya kan saya bilang kan banyak faktor. Anda simak bahasa Apakah saya, banyak Muhammad faktor. menyebutkan bahwa penyebab bangun kesiangan itu selain daripada setan kencing di telinga? Lah, ada. Oke, sebutkan. Mana Muhammad bilang salah satu penyebab bangun kesiangan itu adalah karena lelah. Silakan, mana? Ya banyak. Ketika Nabi Muhammad itu sendiri. Iya, ketika tunjukkan satu. Beliau tertidur. Tunjukkan satu. Nah, sekarang gini. Nah, Itu kan bahasa Anda. mulai Sebentar. dah. Iya. Tadi kan Bang, Anda bilang maksudku kan. begini bang, biar enak kita diskusinya bang Putra. Iya. Kalau orang bicara harus pakai dalil. Coba. Iya, Anda kan udah pakai dalil. Ya sudah, Anda kan saya tahu tujuan Anda pakai dalil untuk mencari kelemahan dan untuk melemahkan Islam, tapi saya tidak akan lemah. Anda bilang kan seperti ini tadi kan. Benar nggak? Apa faktor begadang? Ya, salah satunya itu tadi dikencingi oleh syaitan telinganya. Oke. Saya sepaham dengan Apakah Islam, saya tidak baik? bantah itu. Anda nggak nyambung rasanya. Dengarkan. Apakah ada penyebab lain selain daripada dikencingi setan menurut Muhammad? Loh, nggak mungkin diperjelaskan semua itu, Bu. Itu nggak mungkin. Muhammad menyebutkan penyebab orang bangun kesiangan hanyalah karena telinganya dikencingi setan. Nggak ada daripada itu. Enggak. Saya tidak setuju dengan kata hanyalah. Ada nggak hanyalah? Baik, saya tunjukkan. Ya, Saya nggak setuju memang kalau dengan sulit hanyalah. ya. Memang sulit ya. Sebentar, saya tunjukkan penyebab. Baik ya. Sebentar. Masalahnya itu adalah karena setan kencing di telinga. Gimana Anda Ya, ini? Anda bilang hanyalah. Kalau hanyalah berarti cukup satu faktor. Baik. Kalau saya tidak dibilang tadi kan tidak hanya satu faktor. Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan Iya. kepada Anda Silakan. ya. Saya Silakan. tunjukkan kepada Anda. Ini hadisnya dikatakan. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Baiklah, saya akan menunggu Edis. Ya, sebentar ya. Kita balikkan hadisnya. Oh, jangan dibalik. Itu nggak Loh, boleh dibolak-balik. Maksudnya kameranya. Oh, Ya. kameranya. Nah, itu baru Baik, benar. kita tampilkan. Oke. Memang orang Oke. Islam mereka harus membuang kewarasannya teman-teman ketika berbicara agama Islam. Nih, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nggak ada di sini dibilang karena dia lelah, karena dia capek. Saya bacakan lagi. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit, sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Dikencingi kan? Iya, ada nggak di sini dia karena lelah, karena capek? Ya lanjut. Ada lagi nggak? Nggak Bacakan lagi. kutanya, ada nggak karena lelah, karena capek? Enggak, tadi bahasa Makanya Anda. ku bilang kewarasan Anda mendadak Anda gadaikan. Ini sudah jelas. Tidak ada di sini dikatakan karena faktor lelah, tidur terlambat, tidak ada. Faktor begadang tidak ada. Padahal tadi sebelum saya balik dulu kamera saya. Sebelum Bisa kita saya membahas agama, Bang, sebelum kita membahas agama, Anda masih normal. Alasan-alasan Anda saya terima. Normal. Iya, tapi Saya masih kenapa ketika normal, membahas Ustaz. agama mendadak Anda tidak waras lagi? Anda yang tidak waras. Kalau saya tetap waras kok. Saya bantah, saya sangkakan. Bahasa. Berat. Bro. Diam dulu di situ, diam dulu. Silakan. Bahasa Anda kan, dengar dulu. Jangan suka dipelintir. Saya tidak suka memelintir bahasa. Anda bilang
hanya dikencingi setan telinganya. Dengar, hanya itu berarti hanya satu kata. Dengar ya, Anda harus paham dulu bahasa ini. Istilah filsafatnya itu bahasa seperti itu harus dicerna dengan baik-baik. Hanya dikencingi setan. Ingat, hanya itu berarti hanya satu ya, dikencingi. Tidak ada faktor lain di situ. Nah, Sudah. ini kan saya bilang banyak faktor kan. Sepaham nggak Anda? Sependapat Baik. nggak? Adakah Nah, dari Anda yang harus- disebutkan sudah bisa gantian saya? Tunggu. Saya belum selesai loh. Saya belum selesai. Silakan. Anda banyak memperdebatkan orang-orang yang ilmunya kurang. Sebenarnya mereka itu bukan tidak bisa tidak tahu, cuman ilmunya kurang yang Anda ajak berdebat. Saya perhatikan, saya selalu Baik. Anda tidak naikkan saya gitu loh. Baik, ini kan sudah saya naikkan. Ini buktinya Anda Iya, sudah saya sekarang, naikkan. kan? Baik, Nah, Putra Mahkota. Sekarang ini, maaf, saya bukan mau berdebat. Ini hanya kalau prinsip saya bukan untuk berdebat, tapi untuk mencari kebenaran. Itu prinsip saya satu. Satu hal yang mau saya tanyakan, ini agak nyimpang dari konsep. Lari tema. kemana-mana. Kebenaran. Baik, silakan. Debat sebelum-sebelumnya itu kan ada tema itu gitu loh. Saya pengen meluruskan tema-tema Anda sebelumnya saya yang tidak pernah dapat naik. Yang mana? Nah, ini saya pertanyakan. Anda sepaham nggak Tuhan di muka bumi ini pencipta semua semesta alam ini satu? Setuju. Paham nggak? Setuju. Nah, kenapa Anda sering membilang Tuhan itu dari menyembah batu apa? Saya sering melihat tema-tema judul itu di Karena yang Anda pertuhankan dengan yang saya pertuhankan tidak sama. Anda mempertuhankan Muhammad dan batu hitam Hajar Aswad. Gimana Anda? tidak. Itu membilang mempertuhankan Muhammad. Coba. Oke, jangan balik-balik lagi ke sana. Itu tema sudah basi. Sudah Udah oke. banyak. Sekarang apa? Sudah Apa banyak lagi Muslim. Gini loh, pertanyaannya? tema kan kita ini makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat Anda meninggalkannya, makin dekat Saya untuk makin yakin. meninggalkannya. Saya semakin yakin. Ya, karena Anda menipu diri sendiri. Baik. Tadi sudah dua ya, sudah dua. Ya, Anda oke, gara-gara lanjut. ngikutin ajaran Muhammad, Anda suka minum air bekas mandian lalat. Gara-gara ngikutin ajaran Muhammad, Anda percaya penyebab orang bangun kesiangan gara-gara setan kencing di Saya telinga. Saya sanggah. Suka antara suka dengan keadaan itu beda. Anda bilang tadi Buktinya gara-gara- kalau ada lalat malah Anda celupin ke dalam. Berarti kan Dengar. mandinya yang dalam lalat. Ya, Mandi. benar. Gitu. Benar. Setelah itu Benar. lalatnya lalu Anda minum itunya airnya. Nah, dari situ aja Anda sudah suka menyanggah sesuatu hal yang tidak perlu Anda ini ya perbesarkan. Antara suka sama keadaan itu beda. Baik, Itu saya kan kasih namanya sekarang ada- jujur-jujuran, Bang. Anda main ke warung Padang, Anda makan di warung Padang. Sudah? Anda pesanlah air putih. Hmm. Lalu lalat ngoeng, 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 masuk ke telinga ke air minummu. Pluk. Lalat hijau itu. Ya kan? Lalu menurut Anda ganti nggak air minum Anda? Atau Anda minum saja nggak apa-apa? Tergantung. Kok tergantung? Berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Benar. Makanya Anda jangan suka. Mana sih Anda ini? Dengar dulu. Silakan. Silakan. Dengar dulu. Hmm. Itu kan tidak ada dinyatakan unsur kewajiban harus mencelup. Tidak ada unsur kewajiban. Kalau Muhammad sudah Harus diminum itu memerintahkan, tidak ada. artinya bagi kalian wajib untuk mentaatinya. Tidak. Bukan suatu keharusan. Ingat, pada zaman masa Rasulullah itu. Oh, berarti Anda air sudah itu malu. susah. Berarti Anda tidak mau melaksanakan ajaran Muhammad. Mau. Ah, Cuma mau, kan tapi di- tidak mau. Dengar. Gimana Di sih dalam Islam. mau tapi nggak mau? Gimana sih? Dengar ya. Daging babi itu kan haram kan? Tapi daging babi boleh dimakan apabila dalam keadaan terpaksa. Di Tapi mana tidak dalam boleh berlebihan. di mana dalam Iya. hadis itu dalam keadaan terpaksa? Di Al-Quran ada. Bukan, hadis, itu lalat Al-Quran. yang masuk ke minuman itu di mana di situ dalam keadaan terpaksa? Memang tidak ada bahasa dalam keadaan terpaksa, tapi tidak ada kewajiban harus, kata harus kan? Ingat. Anda Kalau harus- Muhammad jangan memerintahkan, dipinter-pinter. berarti wajib nggak kalian taatinya?
Ya, kalau di situ di padang pasir di zaman Rasulullah itu tidak ada sama sekali air, susah dengan keadaan air. Ya, kita minum, apa masalahnya? Baik, saya balikan kamera saya ya. Saya balikan kamera saya. Memang mereka ini selalu ngeles ya. Baik. Saya balik kamera saya. Nih, dengar. Nih. Lihat ya. Di sini bukan karena tidak ada air. Kalau air bunyinya pasti gara-gara air susah. Dengar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan, kemudian buang. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Tidak ada di sini karena air langka, nggak ada. Benar. Karena air langka itu karanganmu. Nih, perhatikan. Hadis tersebut menjelaskan apabila ada lalat tercelup ke dalam minuman, boleh tetap meminumnya setelah ditenggelamkan keseluruhan lalat tersebut. Lalu membuang lalatnya. Lalat juga tidak menajiskan minuman. Dan bahwasanya di salah satu lalat mengandung obat penawar. Nah ini, kalian kan orang seneng makan lalat nih. Makanya orang Islam itu, teman-teman, lalat diminum. Ya kan? Kencing onta diminum. Oke, saya setuju. Berat. Makanya kalian ini harus pergi ke dokter. Gimana sih? Kenapa kami harus ke dokter? Karena sudah tahu, Bang. Saya tanya dulu. Tadi barusan saya tanya nggak, Bang? Tadi saya tanya di awal-awal. Bang suka lalat? Suka nggak dengan lalat? Ya tergantung, saya bilang. Tergantung kondisinya. Bukan. Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di rumah, di tempat makan? Suka nggak dengan kehadiran lalat? Ya harus suka. Itu ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada lalat. Ini berat ini teman. Bang, saya tidak tanya Anda tahu mengenai hukum biologi keberadaan lalat di dalam ekosistem. Saya tanya kehadiran. Ini memang susah ngomong sama mereka. Dengar ya, dengar. Coba mengelak ya. Ini memang orang muslim ini teman-teman. Saya tahu sebenarnya mereka nyambung, cuman mereka pura-pura tidak nyambung. Saya kasih contoh ya, dengar Bang. Kita ini punya yang namanya rantai makanan dalam dunia memakan. Bang, wajib di dunia ini harus ada lalat karena fungsinya itu banyak. Itu Anda paham. Kita juga di dalam ekosistem ini wajib yang ada namanya cacing. Wajib yang ada namanya ulat. Tenang, saya belum selesai. Ulat wajib ada, belatung wajib ada. Untuk mengurai bangkai. Kalau enggak, kapan tuh mayat-mayat membusuk? Terus begitu terus nanti. Nah, sekarang saya tanya, tetapi apakah Anda suka dengan kehadiran belatung itu di rumah Anda? Suka. Makanya saya bilang Anda tidak waras lagi. Barusan tadi sebelum kita mulai ini Anda sudah bilang Anda nggak suka dengan kehadiran lalat. Sekarang Anda suka. Karena apa? Karena Anda sudah tidak waras lagi. Itu pasti ada dari awal, itu tergantung, saya bilang kondisi. Bahkan sebelum Anda mengucapkan hadisnya. Videonya masih ada. Videonya masih masih ada. Anda tadi saya tanya loh, Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di tempat Anda? Anda bilang tidak. Sekarang tiba-tiba Anda bilang suka. Karena apa? Karena Anda sedang mengikuti Muhammad dan akibatnya Anda tidak waras. Mana Anda ini? Saya terbilang saya tergantung posisi dan kondisi. Artinya begini, saya tahu di pikiran Anda bergejolak, di hati Anda bergejolak. Tetapi karena gengsi, karena Anda malu, ada 10.000 orang menonton. Akhirnya Anda pura-pura tidak mengakui. Tapi percayalah, percaya kata saya Bang. Nanti pasti Anda akan merenungkan perkataan-perkataan saya itu. Benar sebenarnya yang dibilang anak itu. Kenapa? Benar. Saya baru sadar benar. Saya baru sadar. Saya sangat sangat mencintai Tuhan Yesus. Gimana Anda ini?
Bagaimana Anda masih mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras? Coba sekarang yang ketiga. Sekarang yang ketiga. Nih, nggak usah yang berat-berat kalau ngobrol sama Muslim. Jawab yang ringan-ringan aja. Tuhan Yesus ini Bang, lebih bertanya. saya tanya sama Anda. Anda tahu cica? Tuhan Yesus. Anda tahu cica nggak? Tahu? Apa yang harus Langsung aja ke dilakukan? pertanyaan. Apa yang Langsung harus aja ke kalian pertanyaan. lakukan kalau ketemu cica? Udah langsung aja ke pertanyaan. Apa pertanyaannya? Itu pertanyaannya. Apa yang harus Anda lakukan jika bertemu cica? Ya tergantung situasinya. Kalau dia merugikan dibunuh. Kalau dia tidak apa ya dibiarkan. Karena dia makan nyamuk. Tidak ada tergantung situasinya kata Muhammad. Kalau kalian bertemu cica maka bunuhilah cica itu dengan satu Hadis pukulan. palsu. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Ya. Memang mereka ini kan sudah saya bilang. Oke lah. Berarti hadisnya palsu berisi fitnahan kepada Muhammad. Ya. Berarti hadis itu harus dibuang. Ya dibuang. Oke, berarti Anda setuju bahwa kitab hadis harus dicampakkan ke tong sampah. Bukan harus seperti itu. Nah, Itu mulai. itu konsep mulut. Enggak. Sudah saya bilang teman-teman. Di Dengar. mana-mana Konsep ya mulut kayak Anda itu begini-begini konsep juga. comberan. Bentar. Konsep mulut Anda itu mau konsep comberan. Katanya Antara tadi dibuang, hadis itu palsu. sampah, itu Katanya tadi berisi fitnah kepada Muhammad. Betul nggak berisi fitnah enggak, kepada itu Muhammad? mulut Anda itu kelas comberan. Coba berbahasa itu bahasa yang agak elegan gitu bahasa. Comberan sih. Coba saya ulangin. Benarkah Kelas hadis mulut itu Anda itu palsu? kelas comberan loh. Enggak, kayaknya enggak level saya mau debat sama Anda. Kelas comberan. Mulut Kok Anda jadi itu terlalu curhat? Kok jadi enggak. curhat? Kelas mulut Anda itu dari kemarin saya dengar buang ke tong sampah. Kelas mulut Anda itu betul-betul kelas comberan. Oke, baiklah. Sekarang saya tanya. Hadis Anda itu itu berisi nggak fitnah berada. kepada Muhammad? Bentar. Saya ini mau mengedukasi Anda. Anda ini manusianya debat tidak beradab, bukan mencari kebenaran. Tidak beradab. Debat Gimana Anda sih terus itu dibuang untuk kemana? Barang yang dibuang, kalau Anda buang di jalan, itu namanya membuang sampah di jalan. Membuang sampah ya di tong sampah. Gimana? Sebentar. Sebelum Anda mengupas hadis, mengupas Al-Quran, Anda itu harus belajar dulu. Anda harus tahu asbabun nuzulnya. Asbabun Harus tahu nuzulnya. Itu benar. Baik, sekarang saya Kalau tanya. Anda belum bisa mengupas Al-Quran, lebih baik Apakah Anda belajar ke hadis kitab yang Anda barusan aja. kita bahas tadi merupakan fitnah kepada Muhammad? Anda bacakan apa hadisnya? Coba. Bahwasanya barang siapa yang membunuh cicak dalam satu kali pukulan, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Karena apa? Karena cicak membantu meniup api ketika Ibrahim sedang dibakar. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya itu? Terus kalau saya percaya, kenapa? Ya, saya mau tanya, percaya atau tidak? Iya, saya percaya. Kenapa? Percaya, tadi nggak percaya, sekarang percaya. Loh, Tadi nggak Kapan percaya, saya tidak sekarang percaya? percaya. Tadi bilang fitnah, hadis palsu, sekarang percaya. Memang ngomong sama orang Islam, kirim kalian lah enggak. dulu Pertanyaan kamu itu pelintang. teman-teman. Kamu itu debat nggak berkelas. Gitu. Kirim Langsung kalian aja lah ke dulu tema. Paramek Konsep itu apa? ke sini teman-teman. Masa kamu tadi bilang enggak, sekarang bilang iya, gimana? Dengar ya. Kamu itu terlalu banyak mengupas hadis. Di dalam Islam aja mengupas hadis itu tidak dibenarkan terlalu banyak. Karena tidak semua hadis itu palsu. Ya sudah, sekarang Asli. saya tanya, hadis yang tadi palsu atau Betul. asli? Kamu sekarang gini aja. Konsep Enggak, yang ketuhanan saya tanya aja. dulu, asli atau Enggak. palsu? Sebentar asli, sebentar Tidak palsu, perlu gimana? kamu mengupas hadis apa. Kamu debat kamu, ya, debat kelas coro hanya untuk memburukkan, menjelekkan, itu nggak level gitu. Di mana Coba saya cari itu tentang memburukannya, kebenaran. Putra? Di mana saya memburukannya? Hanya untuk membilang orang Islam itu begono, itu Loh, nggak berkelas. kan debatmu sudah itu, terbukti bahwasanya kamu tidak waras lagi ketika berbicara tentang Jangankan Muhammad. sekelas kau, Esra Sorui aja itu aja aku udah ajak debat nggak mau. Jangankan sekelas kau, yang STT sekolah teologi. Dia tinggi sekali ternyata teman-teman. Orang sekolah teologi, hmm, nggak mampu debat sama saya. Apalagi Ini cuma sekelas. gimana ini? Dah.
Anda saya turunkan dulu. Anda lari kemana-mana ini. Enggak, mulut Anda saya kamu itu turunkan nggak dulu. beradab, Ini malah nggak lari berkelas. kemana-mana. Halu Ya. Anda tingkat tinggi.